terus saya mau tanya juga ini ke teman saya begitu. Nah, nanti kan sama-sama nggak tahu, maksud saya orang yang pemahamannya belum sampai. Jadi kan sayang, kecuali dia mau terus duduk nyimak. Malah saya lebih cenderung kalau ada beberapa orang yang saya ikuti, saya untuk simak aja, bisa sejam 2 jam saya simak karena saya mau belajar. Itu aja sih dari saya. Nah, yang saya pikirin tuh orang-orang yang nggak tahu masalah pembahasan itu terus dipakai langsung. Itu aja. Gimana Kalau terus Bang Bilal? kalau itu fenomena TikTok Masalah itu, tasawuf, Bib. Masalah tasawuf, Bib. Itu loh. Bahasnya tasawuf, terus yang sudah pakai banyak mantik juga, Bib. Rotok jelimet ngono. kayak apa contohnya? Ya, macem-macem. Salah satu contohnya apa, Bang Bilal? Yang gampang apa Ada yang gimana? mengeluarkan kalimat kalau sudah bermakrifat nggak butuh syariat, yaitu salah satunya Nah, sholat. Ya ketika ketika mereka masih masih ada dua konsep, berarti itu masih di syariat. Gini, sebenarnya gini, makrifat itu dipakai untuk memahami Tuhan, bukan untuk dipakai menghakimi. Dalam kaidah memahami nggak apa-apa, tapi untuk menghakimi itu yang salah, karena kita hidup di ruang dan waktu yang ada sebelum, setelah, yang harus pakai syariat semua gitu loh. Nggak bisa kita mau menghakimi hakikat dengan syariat. Kalau di hakikat itu semuanya Tuhan, kan gitu, Iya, dibalikan ke Bib. Tuhan semua. Hmm. Berarti orang mencuri, orang apa, semua Tuhan. Itu kan nggak bisa dihukum. Tapi kalau Tapi kalau untuk ada narasi seperti ini, Bib, kita nggak hmm, butuh lagi syariat karena kita sudah bermakrifat. Gimana itu, Bib? bullshit, bullshit. Ya udah, kelar kan? Coba kalau kalau kayak gitu minta aja rumahnya, HP-nya masih ada nggak? Masih mau nggak? Kalau semuanya Tuhan harusnya dikasihin. Tapi kalau masih nggak mau berarti mesti bersyariat, bullshit di situ. kalau Ana lebih ke pemahamannya, Bib ya. Jadi gini, banyak orang yang baru nih nonton sekali dua kali, akhirnya kebawa gitu. Nah, tapi mainnya di kata-kata aja. Nah, itu Bener. anak kurang, bukan nggak setuju sih, cuman kalau masuk nggak pas, akhirnya kan yang ada dia dihujat. Wah, ima kalau dia nggak sabar dia ikut ngehujat. Nah, akhirnya sama-sama hujat-hujatan. Kan biasanya anak kira lebih banyak diem tuh yang selamat begitu ya kan. Kalau di Al-Quran itu kan dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun kan gitu. Iya. Ya Ya, budun, betul. pengabdian atau ibadah itu turunannya dua. Kalau nggak taat, maksiat, udah pilihan itu. Nah, itu pilihan itu syariat. Itu sudah masuk syariat itu. Mau taat atau mau maksiat. Karena ada juga kalimat seperti ini, Bib, Panan, gitu. Itu salah satunya kan, terus katanya, apa bedanya kita dengan Nabi? Nabi aja langsung bermakrifat, bukan syariat katanya. Gimana itu? Ya, siapa yang bilang Nabi bro? Adalah bawa-bawa Nabi juga ini. Itu salah satu contohnya lah, nggak usah sebut nama gitu. Itu Bib Abu juga tahu itu gitu. Kita udah saling tahu di sini gitu. Makanya saya tanyakan gimana itu? Apa bedanya kita dengan Nabi? Nah itu makanya sesat atau enggak itu bullshit enggak itu Bib Anan? Ya bullshit lah. Nah udah kelar. Kalau kita sama gini, Muhammad bin Abdullah itu punya 3 jabatan. Jabatan Basyariah, Iya. jabatan kenabian, jabatan kerasulan. Yang mau disamakan sama itu kenabiannya. Kita bernubuat apa kalau kenabian?
Makrifatnya bang, makrifatnya, Bib. Nggak Makrifatnya itu. bisa, Apa nggak bedanya bisa, kita dengan Nabi yang bermakrifat? nggak bisa. Nabi pun bersyariat kok. Karena apa? Bumi ini dunia syariat, bukan dunia hakikat. Kalau mau ke hakikat gini ya, kalau mau ke hakikat, Allah tidak pernah menciptakan. Karena apa? Kalau menciptakan itu berarti ada sebelum dan sesudah, itu kan di ranah kita, di ranah syariat. Sebelum menciptakan, sesudah menciptakan. Kalau di ranah Tuhan, di hakikat nggak ada sebelum dan setelah, sekalian aja kan gitu. Paham nggak maksud saya? Paham, kalau saya paham, Bib. Paham, paham. Ya, secara hakikat Allah tidak pernah menciptakan apa-apa apapun. Iya, paham saya. Iya. Mm-mm. Kalau sudah ada penciptaan berarti ada sebelum dan sesudah, itu masuk waktu di situ. Karena di dalam hakikat itu bukan menciptakan, tapi meniupkan. Kan gitu. Wahalak khalaqakum min nafsin wahidah kan, Ah, menciptakan dari nafas yang satu. Nah, kalau udah ranahnya ciptaan berarti itu konsep ruang waktu syariat. Itu di ranah kita. Kalau di ranah Tuhan nggak ada menciptakan. makanya sampai ada yang gini, ada narasi seperti ini. Bininya Tuhan, pencipta katanya. Melahirkan anak jadi pencipta. Kenapa? Bininya aja dianggap Tuhan karena dia menciptakan. Menciptakan siapa? Menciptakan anaknya katanya. Menjadikan itu bukan menciptakan. Dia bilang menciptakan. Salah Nah, menciptakan. nah udah. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Menciptakan itu yang nggak ada bahannya menjadi ada, itu mencipta. Kalau menjadikan itu sudah ada bahannya. Kayu dijadikan kursi, kaca dijadiin gelas, itu menjadikan. Di situ. Karena ini menurut dia ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Dan dia bisa menunjukkan Tuhan besar dan Tuhan kecil juga di dalam dirinya sendiri, termasuk istrinya sebagai Tuhan. Menciptakan siapa? Anaknya. Bukan menjadikan, tapi menciptakan. Ya, harusnya menjadikan kalau gitu. Iya, anak kira gini, pemahaman seperti itu ya kan. Eh, Kalau bolehlah dibahas ya kan, cuman jangan terlalu kata-katanya yang dipakai kan macem-macem. Makanya Bagambu, Nanti kalimat orang jadi disampaikan. iya jadi kebetulan semua kebetulan dipakai ada yang begitu, terus macem-macem tuh kata-kata yang dipakai, jadi lucu akhirnya. Nah, Gini ya, orang yang nggak paham yang kesian itu aja. gini Lanjut. Beb. Bisa ndak orang naik mobil, mengendarai mobil kecelakaan misalnya. Ketika dia dihukum, dia menyalahkan pabrik mobil. Saya kecelakaan mobil karena mobil itu diciptakan. Kalau mobil nggak diciptakan, saya nggak mungkin nabrak. Secara hakikatnya benar, tapi untuk hakim nggak bisa dibenarkan. Ya, Itu dijadikan karena udah ada bahan. Iya. Memang benar, mobil kalau nggak diciptakan nggak mungkin ada kecelakaan mobilnya nggak ada. Iya, tapi Tetapi kalau untuk masalah bahan, penghakiman, ya tapi untuk penghakiman ya kayak gitu bullshit gitu loh. soalnya Bib Abu ini juga bermakrifat katanya. Makanya dia sering-sering katanya itu. siapa? Kamu. Katanya siapa? Ana malah pengen ngomong itu, makanya aku lariin kan ke Amalia kan, nggak mau Iya, lariin ke situ. Rata-rata aku lariin ke Amalia, nggak lariin ya, nggak ada minat. Kalau apalagi Ucili ya, wah bahaya. Walhasil begitu sudah. Ana jadi menarik yang bahas tadi habis sahur ya, apa pas sahur itu ajib tuh. Muaka Ana di bawah dengerin.
Mm-mm. Kenapa di Yang rumah Jack Supi, Bib? enggak apa-apa, lucu aja ya, macem-macem kan jadi orang. Aku enggak nilai itu, cuman lucu aja buat aku Oh, dengerin, yang dengerin Spekulatifnya itu terlalu lucu. berani kan? Ya, berani banget tuh orang. Terlalu berani spekulatif, gila nanti. makanya saya pun heran. Kok bisa-bisanya kadang pemikiran sampai segitunya gitu loh. Ini Bang bilang, itu ada dasarnya, bukan nggak ada. Untuk Mem pemahaman, bukan iya untuk tahu. penghakiman gitu loh. Mm-mm. Itu seperti Iya, ayat ketika kalian melempar, bukan kalian yang melempar, tetapi Allah yang melempar. Ketika kalian membunuh, bukan kalian yang membunuh, tetapi Allah yang membunuh. Ada ayatnya seperti itu. iya. Kalau itu ada Tetapi, ayatnya tuh. ya, tetapi itu untuk pemahaman, bukan untuk penghakiman gitu loh. Jadi makainya nggak pas di ruangnya Bib ya. Iya, Dijadiin penghakiman, oke. Itu jatuhnya sujud nggak kepada Allah itu? kenapa? Jatuh sujud nggak itu kepada Allah? Ya kalau untuk menghakimi seperti itulah Ya itu jatuhnya. makanya bukan pemahaman maksud saya, menghakimi itu jatuhnya Iya, sujud bukan? benar. Ya udah. Karena kemarin pun ada narasi seperti itu. Kalau saya salat, Allah juga salah katanya. Ya Jadi lebih terus baik kalau nggak bermajlis. Hmm? Anda, jadi gini, ada yang saya pahami ya. Jadi kalau sholat harus ini, harus apa gitu ya kan. Nah, begitu enggak khusyuk akhirnya enggak sholat tuh juga susah juga itu kan. Kalau langsung dipakai begitu, bener nggak? Bener. Nah ya makanya akhirnya orang ini bingung, bukan ya, saya nggak nyalain sih karena TikTok ya. Karena kekhusyukan itu kan di batang Cuman tubuh katanya kan. ya itu dilariin Sebelum ke situ menemukan di orang. batang tubuh, gimana khusyuknya sholatnya? Nggak sholat-sholat gitu. Batang sagu. Dia batang Ya, sagu dia. ya kalau sholat itu ada dua sebenarnya. Ada sholat secara syariat, ada sholat secara Hakikat. sholat syariat itu yang pakai sujud rukuk itu sholat syariat. Yang kedua sholat hubungan intensif kita dengan Tuhan sendiri, kita berdoa, kita memuji, itu sudah termasuk sholat sebenarnya. Tapi bukan sholat syariat, yang bukan sujud rukuk. Bu- yang hukumnya nggak wajib yang itu Bib ya, yang satunya. Iya, dua-duanya satu sebenarnya, tetapi kita ada sholat syariat dan ada syariatnya lah kalau kita mau sholat. Yang satunya Ya. sendiri bebas gitu ya, Mm-mm. yang nggak syariat. Ya contohnya dikir gitu kan. Iya, kita memanggil nama Allah aja sudah sholat sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucil ini. Salibkan Bang Ucil. Beb, anak kemarin cari ayat tentang air itu, Beb. Ada di beberapa surat, tapi ayatnya itu angkanya 10 semua, Beb. Jadi penasaran, anak. Mari buka guys, Ke-10 semua. mari buka. Waduh, kalau soal angka-angka anak remisi terus Beb, matematika. Anak gara-gara antum juga tuh. Kenapa surat ini Oh tuh kan iya, angkanya kemarin. ini. Itu anak cari akhirnya, penasaran, anak. Sampai Surat penasaran. Anak. tentang air ya, Biar Abu. Ada di
surat apa aja, satu aja di 30, tapi yang lain di 10, 10, 10. Aku kemarin, ini HP satu Oh, dia dipakai. kasih full semua dia. Iya, beda surat, tapi Jadi dia ayatnya kasih 10. Heeh. Oh. Ini gara-gara ini juga Bang, hampir juga nih aku nyari juga ini. Iya, algoritmanya. Buka, woi, buka. Makanya Sudah. Allah bilang Al-Quran Di sini itu pun udah buka komprehensif. juga nya, nggak usah koar-koar. Ini mantis nih. Udah buka Bang Bilal. Os, ada Pak Napi di bawah. Saya turun, beliau dinaikkan. Siapa? Siapa Bang Iwan? Mbak Napi. Mbak Napi. Siapa Napi? Iya, Itu yang tadi, Bib. NACY. Iya, Oh. itu. Silakan. Yang mau Jadi, belajar itu ya. Ya naik, Mbak. Ini- Aku mau nanya nih, Oh, Bib Abu. Baca niat itu seperti apa sih? Gimana? Membaca niat di dalam sholat. Caranya gimana yang betul? Waduh. Nanya sama Bang Hampir aja, jangan sama aku. Aku enggak punya ilmu kok. Bipanan itu. Baca niat yang sebenar-benarnya baca niat itu gimana itu caranya itu? Baca niat di ulama madhab ada perbedaan. Ada yang tanpa bacaan di dalam hati, karena niat itu di hati. Kalau Imam Syafi'i harus membaca usoli fardhu, sholati apa gitu. Dan yang usoli fardhu sholati subuh rakatain lillahi Yang sir ta'ala. dengan yang ini ya, Bib ya. Ada yang sir gitu ya dalam hati gitu ya. Iya, banyak Oh. perbedaan di situ, Bang. Iya. Aku cuma nanya itu aja sih karena aku juga baru dapat juga itu kalimat itu juga kan, makanya kan nanti salah mengertikan memahami juga nanti kan gitu kan. Nggak ada salahnya kan bertanya gitu. Benar. Daripada sok tahu menariskan ke orang tapi nggak tahu, nggak paham. Sama seperti yang disampaikan Bang ini Bib Abu kan gitu. Kenapa? Ambil narasi dari sana, dinarasikan ke orang padahal dia belum paham. Iya. Nah gitu. Nah, Saya kalau- dapat narasi dari sana, makanya saya tanya. Bukan saya membawa, saya bertanya saja gitu. Oh, Nah, Wah, enggak, gini lah. Kita tahu, jadi manusia itu kan harus tahu batasnya sampai mana sih. Kalau ada yang orang lebih paham ya kita ngerujuknya, bukan ngerujuk ya, nyerahinnya ke yang lebih paham. Jadi yang lebih paham gitu loh, Cil. Benar itu. Iya. Karena gini loh, Cil. Aku juga bukan yang nggak ada guru juga, Cil. Jujur aja, walaupun aku di TikTok ini aku selalu berkomunikasi dengan beliau gitu loh. Apa yang nggak saya paham, yang dapat ibaratnya kalimat-kalimat kayak kemarin ada katanya ingin jadi khalifah harus menghafal hadis sekian puluh ribu boleh diangkat jadi khalifah. Kutanya nih, ini kitab Mubin katanya satu lemari belum pernah ku baca yang gituan katanya. Gimana itu? Karena nggak pemahaman nggak sampai ke pemahamanku, makanya aku tanya gitu loh. Nggak, aku contoh nih, Bib Abu, Anda mau nggak jadi khalifah? Hafal hadis sekian ratus ribu baru Anda jadi khalifah. Nah ditanya dalilnya mana? Nah mati gua gitu loh. Paham nggak, Cil? Iya. Nah itu tujuan saya gitu. Iya, kalau begitu ya nggak tahu ya gimana terus Nah itu makanya. ngapal 10.000 sekian puluh ribu. Kira-kira ada enggak? Bifanan ada nggak itu dalilnya itu? Apa, Bang? Saya nggak dengar, serius. Suaranya Ingin rame jadi nih. khalifah itu wajib menghafal hadis sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Apa, Bang? Coba diulangin. Ini baru dengar. Ingin jadi khalifah itu Heeh. pernah ada menarasikan wajib hukumnya menghafal hadis sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu gitu. Enggak. Ada nggak dalilnya itu? Enggak ada. Nah udah gitu, Cil. Saya dapat dari sana, saya bertanya, Ikro,
catat dalam dirimu, ikro, bukan untuk membaca buku aja. Yang kau baca itu buku Al-Quran. Gitu. Gini, sebenarnya di Islam, apa di Al-Quran, pemahaman saya yang saya pelajari, hukum itu dibagi 3. Ada hukum Allah pure yang disebut hukum ilahiyah, yaitu hukum halal haram, yang mana manusia tidak bisa intervensi atau ikut campur di dalam hukum itu, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Itu hukum ilahi. Makanya Allah kalau mau mengganti syariat Nabi sebelumnya, dia harus mengutus Rasul, kan gitu. Harus ada risalah baru. Yang kedua ada hukum ilahiyah dan insaniyah yang sifatnya nahi dari Allah atau pelarangan. Contohnya wala tajassus, misalnya jangan kalian menjadi mata-mata, itu sifatnya nahi. Nah itu pun bisa kita nggak pakai ketika kita berprofesi sebagai intelijen atau polisi atau apa. Tajassus itu seperti mata-mata itu. Di situ boleh karena sifatnya nahi bukan tahrim. Nah, yang ketiga adalah hukum yang pure diatur oleh manusia. Yang diatur oleh manusia yaitu mengatur hal-hal yang halal. Yang halal ini kan banyak. Hukum halal itu kan sangat-sangat banyak kan. Nah, manusia diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur itu. Ayatnya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Manusia itu diberi prioritas oleh Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang, mencegah kemungkaran. Manusia bisa melarang, tetapi tidak bisa mengharamkan. Gitu. Itu hukumnya cuma 3 di situ aja. Di situ Bang Bilal yang saya pahami dari Al-Quran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada buka. Alhamdulillah udah. Aman, Kampung Tengah aman. Mana? Teman. Aku naik ke atas ini ku tengok namanya hampir murtad, tapi kajiannya Islam. Mana maksud ini? Enggak apa-apa Bang, cuma nama. Ya Cuma nama. kan hampir apa-apa. Bang Blender. Saya besok mau ganti Abu Lahab nih rencana. Iya, maksud namamu itu hampir murtad tuh apa gitu? Enggak ada maksud, cuma nama. Oh, kau mengatakan apalah arti sebuah nama gitu? Iya. Oh Jadi gitu. nama itu bukan substansi. Kenapa? Ada. Ya, maksudnya sebelum kau membuat nama kau tuh apa yang ada di bayangan kau tuh? Oh, enggak ada. Jadi kau asal-asal ketik, tertulis hampir murtad gitu. Benar. Oh gitu aja. Ketik, pijing mata, bermata terus ku pijit hampir murtad gitu. Bener banget. Apa? Oh gitu, dengan kau pijing mata, tutup mata, terus kau pijit-pijit terus tulis hampir murtad. Bener banget. Gitu. Berarti kau nggak punya akal lah kalau gitu. Berarti kau nggak ada akal. Enggak apa-apa. Jadi dari tadi kalian bicara sama orang nggak punya akal. Enggak apa-apa. Cuman ini? Kalau nggak ada akal tuh berarti apa? Ini bicara sama siapa nih? Dari tadi kalian bicara sama siapa? Astaga. Dari tadi bicara sama siapa? Binatang? Aduh, hancur banget. Gawat. Jadi, Bang Bilal, abang dari tadi bicara sama siapa, Bang? Saya berbicara atas ketahuan dia tentang Al-Quran. Karena saya menganggap dia lebih sedangkan paham dia aja daripada mengaku. saya. Iya, dia aja sadar mengakui tadi kalau dia nggak punya akal. Cumananya? Loh, kalau manusia nggak punya akal, cuman lagi mau dipahamin? Coba lah. Itu Enggak. nama.
tadi dia sudah mengakuin kalau dia tidak memiliki akal. Jadi berarti dia binatang. Simpel aja. Bikin akal, apa yang disampaikan itu masuk akal nggak? Karena dia membawa Masuk akal nggak, Al-Quran. kira-kira? Masuk. Karena pemahaman dia dengan pemahaman saya masuk. 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 Karena Mas. yang dia bacakan itu Al-Quran. Sama-sama nggak punya? Aduh, Mak, hancur Bang Bilal nih. Hancur Bang Bilal nih. Sama-sama apa maksudnya? Hancur Bang Bilal nih. Aduh, Mak, gawat nih dah. Hah? Bukan begini loh. Tadi kan abang dengar, ya kan? Penjelasan dia tadi, dan dia mengakui dia tidak punya akal. Nah, yang namanya manusia tidak memiliki akal disebut apa? Apakah orang gila itu yang tidak punya akal dimasuk binatang juga, Bang? ODGJ itu apakah binatang? Hah? Lah, ODGJ itu apakah disebut binatang? apa ada dua makhluk di bumi ini? Iya, yang Enggak, ada dua makhluk di bumi ini. Apa perbedaannya? ODGJ itu apakah binatang? Dia juga nggak punya akal loh. Nggak ada hukum ODGJ Jadi dia, untuk sholat. jadi dia ODGJ juga nih, ODGJ. Lah, nggak gitu. Abang narasikan Jadi- tadi yang punya akal. jadi binatang. siapa jadi ini? Jadi ODGJ itu gimana gitu Jadi- loh. Hah? Yang ODGJ itu pertanyakan punya akal nggak? binatang juga. Itu kan Gini nggak ada aja. akal. Sekarang kita bicara Dari- akal loh. Hah? Ini aja dari tadi kita Iya. diskusi enak karena berakal semua. Begitu satu yang ribet jadinya Loh, tadi kau yang mengakui kau nggak berakal. sinyalnya Barusan aku naik ke arah bilang kau kasih aja kau udah nipu. sinyalnya benerin dulu. Hah? Sinyalnya benerin dulu baru ngomong. Tadi kau mengatakan kau tidak punya akal, ya kan? Enggak, Yang bilang nggak punya akal itu kan kamu. Sekarang kau mengatakan, Bang Blender, sebentar, Bang Blender dari loh, omongan kau sendiri kok tadi gila kau ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Blender. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Bang Blender. Ini mohon maaf banget Bang Blender. Kami di sini tuh sedang sharing, bukan ada apa-apa. Jangan langsung menarasikan orang seperti itu, Bang. Nggak apa-apa. Jangan kayak gitu, Bang. Bib Abu, lanjut Bib Abu. Ngomong apa tadi? Nggak jelas suaranya, Bib. Iya, saya tadi kan ngomong, ini kan dari tadi bahas enak-enak aja. Iya. Mungkin Bang Blender tadi belum nyimak atau belum gimana kan langsung bertanya. Nah, kalau seandainya nama ini bermasalah, ya kan, mungkin ditanya dulu sama orangnya kenapa pakai nama itu, alasannya atau argumennya seperti apa, kenapa, kan gitu. Kalau nggak cocok sama namanya, hampir, ya kan. Enggak kan gini, Jadi- Bib. Nama itu kan haknya orang. Itu kan Iya memang betul. terserah dari betul. dia, haknya orang. Mau pakai Betul. apa, mau pakai apa. Kita nggak ada hak untuk melarang. Iya. Oh, kita bahas ngobrol enak dari tadi. Iya, Maksudnya kan makanya begitu. juga kita Nah, juga kan kaget kok Satu tiba-tiba lagi, Bang Blender Bib. kayak gini. Satu lagi katanya yang nggak punya akal itu binatang. Lah, ODGJ itu binatang bukan? Bukan yang narasiin nggak punya akal tuh dia sendiri. Sebentar ya kalian ya. Kalian di sini Islam. Sebentar. Boleh bicara? Silahkan. Sebentar. Jadi Kita di sini Islam, ya. Semua yang ku tahu di sini Islam. aduh, Ya, sebentar. Boleh bicara? Mute dulu, yang lain mute dulu biar mute dulu biar dia dengar, biar Bang Blender bicara dulu. Boleh mute. Boleh aku bicara? Silakan. Boleh. Yang semua di Komal ini pertanyaanku apakah benar-benar Islam?
Islam ya? Islam. Islam kan yang ku tahu Islam. Dah. Kita ada di Komal ini. Tujuan utama apa? Membentengin akidah Islam. Di sini sih. Tunggu, diam dulu, monyet. Kau diam dulu. Aku nggak bicara sama kau. Udah? Jadi di sini kita membentengin Islam. Kalau memang benar-benar Islam. Salah satunya apa? Merapatkan barisan dalam hal dalam hal membantah segala subhat-subhat mereka. Terus kita sama-sama tahu Oten sekarang merajalela. Dan yang kedua, mereka bekerja sama dengan grup Astaga untuk menghancurkan Islam. Siapakah itu? Kaum-kaum Syiah yang bekerja sama dengan Oten-Oten. Dengan cara menyusup, menyamar seolah-olah dia Islam. Hey, blender independen, blender di garis depan dalam hal membentengin Islam di Komal ini. Satupun petinggi-petinggi di Komal ini, begitu besarnya hujatan aku, nggak ada yang menasihatin. Satupun, ya. Dan aku spesialis penyusup dalam hal untuk menghancurkan Islam. Aku spesialis penyerang penyusup, manusia-manusia penyusup dalam hal menghancurkan Islam. Jadi kalau kalian bertanya aku keras, memang ini tugasku, memang inilah aku. Di saat kalian membela dia, aku jadi curiga sama kalian gitu loh. Aku jadi curiga. Bagaimana aku membentengin Islam di sini? Bagaimana aku menghancurkan penyusup-penyusup kayak dia nih, hampir murtad ini, grup Astaga? Sampai saat ini aku diblokir mereka. Karena aku yang menghalangi langkah gerak mereka. Paham? Jadi ketika kalian mengatakan seperti ini, ingat ya, room dalam diam, Astaga, aku yang bubarkan. Jadi sekarang ini, kalau kalian memang mau cari ilmu, cari ilmu yang sama orang pas gitu loh. Jangan merasa so hebat. Aku memang paham di Komal ini banyak mau cari follower, mau cari ilmu so hebat, mau cari so jago, mau cari nama, mau cari koin, macam. Tapi insya Allah, ketika niat dan hati kita tidak ikhlas karena Allah, Allah yang tahu hati kita, Allah akan pasti menurunkan derajat orang tersebut. Itu aja. Jadi kami di sini, aku pribadi ya, di saat ada manusia seperti ini dengan namanya hampir murtad, kita mengenal orang dari nama, nggak pernah kita melihat wajah di Komal-Komal ini, nggak pernah, dari nama. Ya, hampir murtad ini sering gabung bersama grupnya Astaga. Siapa Astaga tuh? Orang yang bekerja sama dengan Oten, Kiai murtad, dibayar untuk menghancurkan Islam, seolah-olah ilmu mereka lebih hebat, untuk membuat lengah Islam yang awam. Ini yang bahaya. Ingat, keras terhadap kaum munafik. Ingat itu, keras. Jadi kalau kalian seperti ini, nggak merapatkan seperti barusan, aku juga bisa menggerakkan orang gitu loh, untuk memantau kalian yang di sini. Nah itu aja. Aku independen, tidak ada masuk organisasi. Aku berada di kelas. Ketika kalian seperti ini, aku bisa menggerakkan orang untuk ke kalian gitu loh. Jadi maksudnya begini, hampir murtad ini aku mengenal. Jangan kenal. Kenapa di sana aku mengenal dia? Makanya aku berani ngomong gini. Blender sok kenal. Diam kau monyet. Sok kenal. Pertama aku tanya namanya, kenapa kalian? Oh hak orang, hak kami. Oh hak orang lah, buat namanya sendiri, hak orang. Dari mana kalian mengenal di Komal ini? Apa dari wajah? Dari mana kalian tahu yang di Komal ini? Dari nama kan? Oh hak orang lah membuat nama, hak orang membuat nama. Hei, namanya tengok hampir murtad. Tujuan mereka apa? Memurtadkan umat Islam. Misi dan visi Oten bersama siapa? Memurtadkan umat Islam. Ini kalian dukung. Ini kalian dukung sebagai umat Islam. Dari nama, bukan dari nama. Ini kalian dukung. Gila kalian ya. Di mana-mana yang menghancurkan kiai murtad. Nama itu pokoknya berbentuk murtad. Yang penting narasi. Untuk menghancurkan ini yang kalian dukung. Aduh, yang penting narasi, kok kenal orang dari nama. Bahaya kalian ini, narasi kepala otak kau, narasi monyet. Diam kau lebih. Kalau kenal diam kau. Nama itu pola. Kau munafik kau. Berapa kau dibayar sama Astaga?
Kenal orang dari nama. Binatang, berapa kau dibayar? Polos. Hah? Polos nggak ada otak kau. Iya, kenal orang dari nama itu. Banyak kali cerita kau. Kau panggil Kiai Murtad bolak-balik, aku mengundang Kiai Murtad sama aku. Gak pernah dia mau. Gak pernah Kiai Murtad mau. Jangan kayak kau kayak gini, kerucuk kau. Cari Kiai Murtad langsung. Ku cari dia tuh, biar tahu kau. Babi. Bang, Binatang kau. bahas Quran kayak tadi. Diam kau, monyet. Hilang semua narasinya. Hilang. Binatang kau. Kayak kau nih lah yang munafik keras terhadap kayak kau nih. Berpura-pura oten mencari manusia, orang-orang Islam yang paham tentang agama demi untuk mengelabui umat Islam agar terpengaruh dengan ucapannya. Ini udah mulai terpengaruh, Glenn. Oh, sama kok pembahasan Al-Quran, sama. Astagfirullahaladzim. Gila, Glenn. Inilah contoh. Bang Bilal, coba. Sudah mulai membela. Oh, sama kok. Inilah bahayanya. Ini bahaya nggak? Bahaya. Makanya keras terhadap orang munafik, ini bahayanya. Mempengaruhi umat Islam. Lengah. Diam kau binatang. Diam kau monyet. Kalau nggak setuju bantah. Diam kau. Kiai Murtad kau ketok kemari. Bantah sih kalau nggak setuju. Diam kau. Bantah. Aku tanya kau, Kiai Murtad, dari mana kau buat nama kau Murtad? Hah? Kau tadi mengatakan nggak pakai akal. Bagaimana mungkin kau dengan memejamkan mata kau langsung menulis harf hampir murtad? Dari mana kau dapatkan nama itu kalau nggak dari akal kau? Bisa saja kau mengatakan pula langsung terbuat kayak gitu. Berarti kau nggak punya akal kau. Gawat kalian ini. Yang kayak gini bahaya. Ya udah yuk Blender bahas Quran yuk, kita dengerin. Diam kau, aku mau butuh Kiai Murtad nggak sama kau, monyet. Bolak-balik aku mengundang Kiai Murtad kau tuh. Binatang. Kau ini muncul diberantas kau. Jangan dikasih kebebasan. Ini salah satu kau mau melemahkan umat Islam, menghancurkan umat Islam dengan cara berpura-pura. Komplotan PBJ. Iya, tahu kayak gini lah. Kok Bang Bilal mendukung dia? Gawat ini kan. Udah mulai gawat kan? Hah? Yang mendukung dia kayak gini. Kalian biarkan. Astagfirullahaladzim. Kayak gini lah. Bahaya kan? Bahas Quran aja, Blender terakhir. Diam kau monyet, diam kau. Penghujat kau. Dia pernah masuk komal menghujat anak ini. Kalian biarkan di sekolah. Astaga, gila kalian ya. Sejak kapan saya pernah menghujat? Diam kau monyet. Aku yang tahu. Banyak orangku di komal ini. Waktunya di. Banyak orangku di komal ini. Diam kau binatang. Kalau sama yang lain bisa kau tipu, aku nggak bisa. Boleh gantian ngomong nggak nih, Hos? Babi kau memang. Kayak gini lah. Salah satunya kan. Mulai terpengaruh. Hampir berantem kita. Hampir kita pecah. Bang Bilal. Hampir Abang Mon. Hampir kita ribut nih gara-gara dia. Oh sini kalau nggak boleh ngomong saya turun. Diam kau monyet. Kayak gini lah. Kalau kalian terlena, akhirnya apa? Hampir berhasil. Tahu nggak berapa orang yang dibayar untuk memurtadkan orang? Berapa? Tahu nggak? Hah? Gak ada otak. Udah mulai berhasil kan? Hampir kan, Bang Bilal. Hampir kita ribut. Sekarang aku tanya sama Bang lu. Nyambung nggak percakapan Abang sama dia? Abang kenal nggak dia? Kenal nggak dia? Bentar dulu aku ngomong. Orang mau ngomong udah digas dulu. Iya, Abang kenal nggak sama dia? Enggak, udah. Hah? Karena saya nggak kenal, maka saya bertanya, kan gitu. Astaga. Tengoklah dari nama Bang, hampir murtad, Kiai Murtad. Kiai Murtad. Kenapa nggak nalar ke situ? Lah pada lari semua ini, pada lari semua. Enggak ada yang tadi kan. Tengok dari nama. Orang-orang itu yang bahaya nih, orang dalam diam, berpura-pura baik. Orang ini astaga, kalau udah nama murtad gitu udah pikirkan lah, kenapa dilayanin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, guru. Naik mana Matias? Siapa yang naik? Siapa yang nurun ini semalam? Minta waktunya ya. Minta waktunya guru yang lain. Ya benar. Oh, silakan, itu silakan. hampir murtad itu namanya Muhammad Syahrir Panan. Dia itu ingkar sunnah. Saya beberapa kali bertemu, sering ketemu.
Dan dia memang sengaja kalau untuk bernarasi pura-pura lembut supaya kita terbawa emosi, sehingga apa? Netizen yang dibawa sekeras apapun kita menyebutkan apa kebenaran di saat kita keras, jadi kesannya kita itu yang kasar, sedangkan dia lembut. Itu perlu diketahui buat teman-teman ya. Bener banget itu Bang Blender. Saya beberapa kali bertemu dengan komplotannya, itu namanya Syahrir itu. Itu ingkar sunnah, kelompoknya si Majid. Perlu diketahui teman-teman. Jadi dalam menarasikan Al-Quran itu sebenarnya dia nggak mengerti sama sekali. Dan kemarin juga kita membahas dengan para habaib, termasuk juga Habib Reza. Ini saya sampaikan untuk melengkapi Bang Blender, bukan berarti membela. Artinya ayo waspadalah teman-teman ya. Jangan sampai kita tergelincir dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Mereka itu sengaja bernarasikan seperti itu dengan lemah lembut seperti itu yang kita saksikan. Memang itu seperti itu. Dan dia sering masuk ke komal-komal kecil yang masih awam, terutama di rum-rum tasawuf yang membahas tentang nur ilahi itu. Itu perlu diketahui buat teman-teman ya yang lain. Jadi dia itu ingkar sunnah, kelompoknya si Majid. Selamat malam ahli Itu. kubur. Jadi tadi juga saya menyimak. Jadi bukan berarti Bang Blender ini keras ya buat teman-teman. Itu untuk menjaga ya, untuk menjaga. Kita juga sudah beberapa kali sering-sering ketemu itu. Asalnya itu pertama itu nama ipakunya itu Muhammad Syahrir itu. Jadi buat teman-teman ayolah mari-mari. Boleh jujur Ya. enggak? Aku memang Ya, sengaja mengiyakan kata Bang Blender tadi biar padas dia. Iya. Bukan jaga Jadi kenal aku Bang Blender. kemarin juga Bentar, kita kan bagus. habis berdebat itu sama Iya Bang itu Miftah, Tahrir bentar. juga Si ya. BAB, Iya. si PPJ, Iya. satu lagi itu yang ingkar sunnah. Tahu saya. Cuma mancing Ya. doang. Gimana sih responnya Bang Blender? Makanya dari tadi aku ketawa Bang, nggak turun aku karena udah Iya, tahu. Yang terpenting gini Aku ya nggak mau buat sama Blender, nggak ada. guru-guruku ya, Wallahi nggak buat ada. guru-guruku dan teman-teman yang di bawah berhati-hati lah ya, karena mereka bertakiyah gitu ya. Mereka bertakiyah kemudian berbaur dengan kita, menarasikan seakan-akan yang dibahas adalah Al-Quran. Maka bagi yang tidak memahaminya, wah hebat banget itu, bahasa Arabnya hebat sekali gitu. Sama kayak si Padahal Majid. Majid juga iya, kan gitu. sama itu si Majid, sama itu. Jadi mohon ayolah kita saling bahu membahu buat teman-teman, jaga yuk keimanan teman-teman kita, diri kita, buat guru-guru kita juga berterima kasih buat Bang Blender dan juga antar muslim ini ayolah saling merekatkan barisan gitu ya, saling menghayunkan tangan supaya indah gitu ya. Mohon maaf ya Bang Blender kalau memotong ini guru saya nih. Ya mohon maafnya dan juga guru-guruku yang lain itu, karena memang saya sengaja ngubur-ngubur si Syahrir terus itu, sengaja setiap kali ada di Komal pasti ya kita juga mengitu, karena memang narasinya udah dia emang sengaja masuk kemudian menarasikan ayat-ayat, hadis-hadis gitu, emang sengaja dia itu seperti itu gitu. Karena gini Bang, kemarin aku ketemu dengan Iya. si Fanan ini, lawannya Bang Al. Gitu kan, masalah cincin Nabi Muhammad SAW ketika dia memakai cincin emas gitu. Padahal ya nggak bawa narasi yang setelah dibuang gitu loh. Bukannya saya nggak tahu Bang Blender, tahu saya. Tapi memancing amarahnya Bang Blender saya jujur, maaf dulu gitu loh. Nggak bisa gitu Bang Bilal, nggak bisa. Di sini banyak saksi. Teman-teman di sini, apakah tadi Bilal memancing emosiku atau memang benar-benar menyatu dengan dia? Coba jujur. Nggak bisa gitu. Silahkan. Nggak boleh abu-abu. Jangan kayak gitu. Bang Blender, aku udah kenal si Fanan ini. Iya, aku paham. Tadi membelanya nampak kali sampai kita mau ribut apa mulai terlena. Aku sepaham dengan dia. Apakah orang nggak berakal ODGJ? Apa binatang? Coba aku tanya di sini yang di sini di Komal ini. Coba. Kira-kira pendapat kalian gimana tadi? Coba, host, jujur, jangan abu-abu. Agama kita nggak boleh abu-abu. Aku keras. Itu narasiku. Iya, host. Enggak, aku minta pendapat. Host. Host, minta pendapat. Bagaimana tadi penyampaian Bang Bilal? Apakah memancing, pura-pura atau gimana? Jujur. Saya nggak bisa jujur. Orang lain nggak tahu. Nggak menyimak saya. Hah? Siapa yang menyimak di sini tadi? Jujur aja, jangan abu-abu kita. Ini maksudnya gini loh. Ini sebagai pelajaran. Contoh, dia sudah mulai. Kalau memang Bang Bilal menyepakati dia, berarti sudah mulai merasukin ke Bang Bilal.
gitu loh. Ini tanda-tandanya gitu. Ini bahayanya kan. Maksudnya gini loh, jujur aja, nggak ada masalah. Warahmatullahi Nggak bakal, wabarakatuh. nggak bakal masuk bang. Nggak bakal masuk bang. Boleh kau tanya yang lain. Bukan, begini, kau diam jagal, turunkan aja jagal nih, turunkan aja host, turunkan aja jagal nih host, turunkan aja jagal nih, turunkan jagal binatang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Turunkan aja jagal host, turunkan aja dulu dia. Jangan campurin masalah ini masalah internal Islam, nggak perlu dia masuk. Maaf Bang Turun kau jagal. Maaf Bang Jagal. Ini sebenarnya mana ini yang Diam kau, turunkan aja host, Enggak, kita jangan kayak gini. Coba, siapa di sini yang menyaksikan tadi? Di Saya, samping si saya jagal Bang. ini siapa? Saya Hah? tadi. Ada yang mendengar saya- tadi? Iya, saya dengar. Ada yang menyimak di bawah? Iya, saya nyimak. Coba Julia, kira-kira enggak, kita terbuka di sini. Kira-kira Iya. Bang Bilal tadi memancing aku sengaja atau gimana menurutmu? Kalau saya yang udah kenal Bang Bilal ya, bukan bagaimana ya, Bang Blender sengaja tadi Bang Bilal tuh mancing, bukan membela, mancing Bang Blender supaya Bang Blender itu meledak gitu, dan mengeluarkan narasi itu supaya bisa keras. Supaya Kelihatan. yang lain tersampaikan bang waktu saya tadi tuh bang. Begitu. Boleh tanya bang Feli juga ini, bang Feli. Ini udah kenal lama juga. Kalau memang saya udah kena bang dari dulu bang. Enggak, begini loh. Iya. Bukan gitu. Dari narasi abang seolah-olah kita tadi hampir ribut. Kita hampir ribut tadi loh. Jujur gue bilang. Iya tahu. Kalau memang memancing itu, kenapa memancing kita berdua yang ribut, bukan memancing aku sama dia yang ribut? Makanya aku Gitu langsung loh. diam tadi. Makanya aku langsung diam ketika Bang Blender bilang suruh diam kan. Kalau memang aku pengen ribut sama Bang Blender, udah aku sautin bangku. Iya, Gitu. tadi kan aku membahas, nggak ada akal. Oh, ODGJ juga akal. Udah mulai naik tensi. Ya, Mak, ini kok artinya apa? sudah mulai terpengaruh. Aku nyambung kok baca Quran sama dia. Bahas Quran aku nyambung sama dia. Apa masalahnya? Ya, kok macam menantang gitu loh. Ya udah, aku minta maaf kalau gitu. Aku minta maaf udah prank abang tadi. Bukan, Bang. Begini. Hah? Enggak, begini loh. Kalau memang benar-benar tulus, benar-benar nyambung sama dia, itulah cara-cara mereka. Enggak bang. Itulah cara-cara mereka. Nauzubillah, Mempengaruhi. Bahaya kan? Iya. Bahaya. Cobalah. Enggak, memang begitulah. Munafik, lemah lembut, berpura-pura baik, kau seolah-olah kajiannya lebih jago. Memang begitu dicari oten. Untuk menghancurkan Islam memang seperti itu karakternya. Kalau kita orang awam terlena, dapat duit orang tuh memurtadkannya, makin enak. Makanya aku sama oten-oten diblokir, aku semua sama oten-oten diblokir akunku. Nama aku diblokir semua sama oten. Jujur Bang Blender ya. Aku Kenapa garis tadi depan. aku pertanyakan Bang Blender? Kenapa aku pertanyakan tentang itu? Karena dia katanya yang ku dengar dia nggak melaksanakan sholat karena cara sholat nggak ada di Al-Quran kan? Karena dia engkar sunnah gitu. Dia belajar dengan si Majid itu si pemahaman dia itu cuma Al-Quran, sunnah nggak dipakai. Nah sholatnya gimana? Karena si Majid pernah mengatakan dia nggak sholat. Nah saya mau narik ke situ gitu loh. Tapi tiba-tiba Bang Blender masuk, wah hancurlah boy. Iya, tadi kan abang terakhir mengatakan loh, aku sepaham pembahasan Al-Quran sama dia kok, sepaham. Kan begitu tadi omongan terakhir. Iya, biar masuk aku ke dia. Tahu-taunya Bang Blender udah makin panas, Paham. makanya dia aku. Iya, si murtad sama abang sepaham, kalian nyambung berarti. Enggak. Enggak, nauzubillah, enggak ada. Munafik keras terhadap munafik, keras. Ya, itu keras. Munafik. Makanya tadi aku lihat tuh pas Bang Blender udah keras kayak gitu, Bang Bilal langsung diam tuh. Seandainya mau ribut tadi Bang, pasti Bang Bilal langsung memotong gitu. Ya, udahlah. Ini karena orangnya juga tidak ada, mudah-mudahan. Ya saya Mungkin ini yakin ya di terjadi formal kesalahpahaman ini, Bang aja. Blender, Bang guru Blender, saya, coba baca saya typingnya yakin Bang. punya kompetensi. Coba baca typingnya di bawah. Disuruh di tag saya disuruh turun. Apakah saya turun? Enggak. Karena dia bukan saudara seiman saya anggap. Yang saudara seiman itu yang keras ini loh. Kalau memang saya niatan ikut dia, ya udah saya ikut. Kalau memang saya betul-betul sepemahaman gitu loh. Lihat itu, Ya, di tag nama saya suruh kebetulan turun. Bang Gitu. Blender, saya juga sudah sedikit kenal dengan Bang Bilal, Bang Feli dan Irung ini guru-guru ibaratnya ya. Ayolah wala'afin anin nas lah. Ya memang amarah sedikit, namanya itu manusiawi ya. Iyalah, Ada iyalah, amarah, paham saya. nggak Makanya saya ketawa, Bang. labil, iya.
Yang penting ayo kita bareng-bareng. Betul, menjaga ini dari kayaknya malapetaka Bang Bilal dan perlu dijitak juga nih. ya memang ya Bang Bilal kadang-kadang perlu disentil ini Bunda Julia. Coba Bunda sekali-kali jewer dong Bang Bilal ini. Jewer coba. Bunda. Enggak, jewer nanti coba, Bunda. Bang Minta, yang di bawah gampang itu, gampang. Yang di bawahmu, yang di samping si Julia tuh, yang di bawahmu, jewer juga tuh.